Di sini harus kita kelola dengan baik untuk menciptakan budaya yang berpenghasilan nantinya, berdampak kepada masyarakat pelaku seni dan budaya tersebut. Jadi budaya itu secara tradisional, kemudian budaya secara luas juga harus kita dengan istilah-istilah konten kreator, ya, semua anak muda yang bergerak di bidang itu termasuk juga konten kreator itu mereka akan sangat menyambut ini. Betul. Dan sangat mengharapkan ini. Jadi JNN Lover, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, saya Mahardika Jaya. Kita ketemu lagi dalam dialog JNN Official yang kali ini akan membahas sebuah tema yang menarik yang sekaligus menjadi sebuah slogan, yaitu Denpasar Siaga. Ini ada kaitannya dengan pilkada nanti. Seperti kita sudah ketahui bersama, tanggal 27 November nanti kita akan bersama-sama melakukan pilkada ya, dalam konteks diskusi sekarang ini pilkada di Kota Denpasar. Ya. Sudah hadir narasumber kami yang kami undang secara khusus, yaitu Bapak Tommy sebagai Ketua Tim Pemenangan ABI. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Mardika. Selamat datang di studio JNN. Semua Niki atas undangannya. Terima kasih sudah menghadir, dan mungkin nanti bisa kita diskusi lebih jauh tentang apa itu Denpasar Siaga. Siap. Jadi kita sebagai warga kota tentunya dalam konteks pilkada ini, kalau Tiang sendiri ya, berhadapan dengan pendatang baru, ya, itu pasti memiliki spirit perubahan yang kuat gitu ya. Nah, ini yang Tiang rasakan ya, sehingga ketemu Pak Tommy rasanya beda ini. Ya, Pak Tommy mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Tommy sekarang posisinya selain Ketua Tim Pemenangan sehari-hari seperti jadi apa ini? Terima kasih Pak Mardika atas kesempatannya dari JNN sudah mengundang kami untuk tampil di sini. Jadi saya perkenalkan diri, saya IGD Tommy Sumerta selaku Ketua Tim Pemenangan Abdi Denpasar. Panggilannya Pak Tommy memang ya? Panggilan saya memang Pak Tommy. Jadi biasa saya panggilannya kalau panjangnya memang IGD Tommy Sumerta, tapi panggilan sehari-hari dari kecil itu Tommy gitu. Dan ada yang lain lagi. Dan keren gitu nama. Itu pemberian orang tua, Pak. Ya harus kita hargai juga. Tiang juga kesehariannya selaku anggota DPRD Kota Denpasar. Yang baru, Pak. Baru dari Partai Gerindra. Pas. Jadi kita baru saja JNN Lover, kita baru kemarin mengikuti pelantikan Pak Prabowo. Nah, ini beliau dari Gerindra. Ini saya tambah semangat sekarang. Saya juga semangat. Posisi juga. Ya. Karena ini ada aura baru, spirit baru, energi baru dari bangsa ini untuk bangkit. Kalau apalagi melihat pidato Pak Presiden kemarin, luar biasa. Dan beliau bisa hafal itu sekian puluh kepala negara tuh. Saya udah habis pikir. Berarti beliau memiliki kemampuan daya ingat dan seterusnya. Di samping itu mungkin komunikasi sudah sangat intens dengan negara-negara sahabat. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Ini kok jadi malah kesana. Baik, kita lanjutkan Pak Tommy. Saya melihat sebagai warga kota, ya ada banyak masalah atau kita merasa masih banyak yang harus dibenahi, gitu ya. Jadi saya lihat ada kayak tata kota, jalan-jalan dan sebagainya, masih sangat banyak hal yang perlu ditingkatkan. Mungkin nanti kita bisa diskusikan tentang itu. Apalagi sampah. Nah, ini sampah jadi momok bukan hanya kota kita aja, tapi juga seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Kebetulan saya juga banyak bergerak di aktivis sampah begitu. Kemudian angka pengangguran katanya tinggi juga ya di Denpasar ya. Kemudian fasilitas umum juga masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan kan gitu ya. Kemudian pendataan, kemudian tertib administrasi dari penduduk yang berimpact kepada
Kamtibmas ini juga saya kira perlu kita diskusikan. Dan sebagai paslon atau pendukung paslon yang menyiapkan segala program konsep paslon ini, tentu Pak Tommy sangat menguasai apa saja yang ingin kita perbarui, kita kualitas yang akan kita tingkatkan. Gitu. Mungkin silakan mungkin Pak Tommy mau mulai dari mana? Saya persilakan. Kita mulai dari program-program secara umum dulu atau visi misi dulu. Nah, visi misi dari Abdi ini. Silakan. Terima kasih, Pak. Sebelum kita masuk kepada sub-sub tema kita nantinya, ya mungkin perlu saya sampaikan juga di sini bagaimana kami Abdi Denpasar itu dalam visi misi kami untuk Denpasar ke depannya seperti apa. Betul. Jadi berdasarkan sesuai prinsip Abdi itu adalah Abdi A itu kita adalah aman. Bagaimana rasa aman itu tercipta gitu ya. Untuk kita semua di masyarakat Kota Denpasar. Aman dalam arti bukan aman itu secara luas. Jadi aman kita dalam berkehidupan, aman kita bersosialisasi, aman kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Jadi tidak ada rasa ketakutan di sana. Ya, jadi aman dalam konsep itu kan harus dari semua sisi sektor itu akan tercipta rasa aman. Jadi sangat luas itu di situ pengertiannya. Dan di situ semua daripada masyarakat harus terlibat dalam menciptakan kondisi aman tersebut, baik itu masyarakat sipil maupun masyarakat yang memang tugasnya sebagai pengamanan, yaitu aparat keamanan kita. Jadi di sini harus bersinergi menciptakan rasa aman tersebut. Nah, kemudian dari terciptanya rasa aman itu akan menjadi budaya. Jadi yang kedua B-nya budaya. Okay. Ya, jadi budaya juga dalam arti luas. Jadi budaya dalam keseharian kita, budaya tradisional itu harus tetap ajak dan terjaga lestari. Seperti sekarang sudah banyak sekali pengembangan seni dan budaya itu, kemudian pertunjukan budaya itu sudah sangat bagus, dan ini perlu kita tingkatkan dan tempatkan dalam porsinya sehingga budaya tradisional kita itu bisa dihargai oleh masyarakat kita sendiri, dan itu juga bagaimana budaya itu mendapatkan benefit. Jadi budaya itu bisa menghasilkan juga sesuatu untuk kesejahteraan pelakunya, budaya itu sendiri, termasuk juga keluarganya. Nah, di sini harus kita kelola dengan baik untuk menciptakan budaya yang berpenghasilan nantinya, berdampak kepada masyarakat pelaku seni dan budaya tersebut. Jadi budaya itu secara tradisional, kemudian budaya secara luas juga harus kita sampaikan juga bahwa budaya memilah sampah itu adalah salah satu budaya yang harus kita tingkatkan lagi. Kemudian budaya kita hidup bersih, budaya kita hidup sehat, budaya kita tertib administrasi, budaya kita tertib menjaga keamanan dan lingkungan. Nah, itu semua bagian daripada budaya. Budaya itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari, sehingga semua itu akan berjalan mengalir dengan sendirinya. Nah, sehingga ketika budaya-budaya ini itu tercipta dan terjaga, jadi regulasinya akan lebih mudah untuk mengarahkan itu. Kemudian dari D sekarang D, Abdi D. Yang ketiga dari aman budaya, kemudian itu kita juga harus berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat, stakeholder. Dialogis dia di situ. Nah, dari dialogis ini akan muncul ini serapan-serapan aspirasi, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu akan tersampaikan. Kemudian dari situ kita akan bisa buat suatu program bagaimana kebijakan mengentaskan dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh masyarakat itu. Ini harus interaktif dua sisi ini, tidak boleh satu sisi kan gitu. Nah, sehingga dari situ permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah, yang terakhir I. Nah, ini I-nya adalah inovatif.
inovatif. Ini inovatif yaitu bagaimana kita bisa menelurkan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi untuk kemajuan kita, untuk generasi-generasi muda kita untuk kedepannya, sehingga zaman ini kan adalah zaman Gen Z ya. Gen Z, zaman milenial, itu zamannya zaman digital. Zaman digital, ketika itu zaman digital itu sudah hampir sekarang anak-anak kita itu sudah masuk ke zaman itu. Digital. Dan kita juga harus mengikuti zaman itu. Dan itu sangat membutuhkan inovasi, kreativitas. Dari anak-anak kita dari TK, SD, SMP, SMA itu semua mereka kan sudah terbiasa dengan digital. Kita belajar lagi untuk itu kan. Kalau kita ketinggalan dari mereka gitu. Tapi tidak apa-apa, kita belajar dari anak-anak kita juga tidak apa-apa, karena jujur saja harus diakui bahwa mereka lebih menguasai itu, karena zamannya mereka lahir di zaman digitalisasi ini gitu. Nah, jadi sehingga kita harus berikan ruang kepada anak-anak muda kita itu untuk lebih mengembangkan kreativitas mereka. Tidak hanya tampil dalam suatu event, tetapi bagaimana keseharian itu menjadi role model mereka dalam itu berkegiatan, berkomunikasi, karena sekarang semua pakai gadget, pakai HP. Betul. Ya kan? Betul. Komunikasi semua di situ. Nah, jadi perlu ruang khusus yang harus kita buatkan kepada anak-anak muda kita untuk mengembangkan sektor digitalisasi ini. Dengan penekanan inovatif ini berarti sebenarnya Abdi akan lebih banyak memberikan perhatian kepada generasi Z dan milenial. Oh, pasti pasti. Jadi karena apalagi kalau udah berbau feodalistik misalnya, itu kan mereka tidak akan suka kan. Janganlah. Kita sudah tidak hidup di zaman feodal. Itu masa lalu kita itu. Betul. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita punya sejarah seperti itu. Betul. Gitu. Tapi menarik juga itu sebenarnya feodalistik, ada hal-hal penting tentang sourcing, ada tentang suatu nilai-nilai hierarkis, itu yang harus kita hargai. Itu kita etika ya. Kalau etika terkait dengan itu, terkait dengan orang tua kita, kemudian terkait dengan orang-orang yang lebih dulu mempunyai pengalaman, itu kita harus tetap jaga. Itu etika. Tapi anak-anak sekarang butuh itu. Nah, ini harus dijaga. Ritmenya ini harus dijaga. Mereka harus dituntun kan gitu, sehingga tidak keluar dari rel etika-etika yang sudah lazim ada di masyarakat gitu. Wah, luar biasa ini. Baru kita bahas singkatannya sudah bisa terbaca. Ada sesuatu yang baru, terutama bagi adik-adik ini ya, kalau saya panggil adik-adik Gen Z dan milenial ya. Bahwa ini ada gerakan baru. Kenapa juga dipilih Denpasar Siaga, kan mengajak mereka untuk siaga, bahwa mereka punya tanggung jawab itu Pak. Betul. Gimana mengenai hal ini? Mereka yang memang harus akan mewarisi, yang dari sekarang juga harus ngambil tanggung jawab itu. Betul. Karena di gerakan ini ya, nanti kita akan dari Abdi ini, Aman Budaya Dialogis Inovatif ini, itu kita akan mengarah kepada sistem tata kota itu yang ke smart city. Smart city mungkin dalam arti luas itu bagus ya, bagus, dan itu kita akan lakukan itu secara bertahap. Dari smart city ini kita akan menuju ke Denpasar Siaga. Jadi Denpasar Siaga ini, Denpasar itu siaga terhadap kondisi permasalahan yang ada di kota Denpasar. Siaga kesehatan, siaga terhadap permasalahan transportasi, siaga terhadap kondisi-kondisi masalah-masalah yang muncul di masyarakat itu harus ada, kita respon dalam suatu badan ataupun SKPD yang bernaung di bawah quick respon quick respon mungkin yang itu mungkin secara teknisnya seperti itu quick responnya nanti itu semua ada dalam Siaga Denpasar nantinya. Tapi bagus nih pemilihan kata siaga itu sendiri kan, di samping bermuatan kesadaran gitu, menyadari, tapi juga ada unsur kesiapsiagaan untuk action kan gitu, itu yang penting juga. Kadang-kadang kita hanya sadar tahu ada masalah, kalau kemudian gitu kan, atau tidak ikut ini, apalagi jadi kalau dalam kaitan pilkada golput kan dulu gitu, atau apa kalau di sini
apatis. Ya, apatis. Terus ini sengaja kita kasih. Janganlah. Kita harapan kami Itu dia. Masyarakat Kota Denpasar secara keseluruhan janganlah kita apatis. Ya. Apatis, Jadi begitu dengar kata siaga aja Denpasar siaga sepertinya semua ada apa nih? Ayo. Iya. Jadi bagus. kata siaga itu kita akan gaungkan lah. Ya, itu akan menjadi suatu gerakan nantinya. Gerakan bersama ini di Kota Denpasar itu bagaimana kita bisa siaga terhadap segala sesuatu yang permasalahan yang ada di Denpasar. Jadi kita responnya juga harus cepat. Jadi ketika Denpasar siaga ini OPD ataupun SKPD terkait itu juga harus cepat menanggapi. Gongnya ada di pengambil kebijakan yaitu wali kota. Gitu. Ketika ini sudah ada permasalahan ini sudah masuk. Kemudian SKPD sudah langsung menerjemahkan dalam tataran eksekusi ataupun pemecahan masalahnya. Tetapi tetap semua terorganisasi dengan sistem. Gitu. Kalau kita coba masuk ke siaga poin per poin sekarang, nah ini kan menariknya begitu. Misalnya transportasi, problem kita di Denpasar kan mulai ini kemacetan, mulai misalnya kemacetan, jumlah kendaraan. Belum lagi ini ada gerakan motor listrik ini, wih ngeri nih ke depan. Ini kalau ini disusulkan lagi dengan jumlah motor listrik, sementara motor yang lain masih banyak dan lain sebagai problem dari transportasi. Apa yang sudah disiapkan untuk siaga di bidang transportasi? Ya kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang, existingnya kan kita banyak menjumpai di titik-titik kemacetan ya. Di Kota Denpasar itu banyak sekali. Terutama kan pada jam-jam rawannya. Betul. Ya jam-jam berangkat kantor, pulang kantor, pulang sekolah. Itu antara ringnya dari jam 7-8 itu, kemudian jam 12, jam 1, sampai kalau pulang jam 4, jam 5, sampai jam 6 itu ya masih macet sekali itu di beberapa ruas jalan itu. Dan ini sudah seharusnya diantisipasi oleh kita bersama, terutama oleh pemangku kebijakan. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena pertumbuhan daripada traffic ini kan sangat tinggi. Pertumbuhan manusia, pertumbuhan traffic di Denpasar itu sangat tinggi, dan ini harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang. Tanpa perencanaan yang matang, ya kita nunggu Kota Denpasar ini tidak bergerak aja, stuck ya, macet ya totalnya kan, nggak bergerak jadinya gitu. Memang dari satu sisi, dari sisi lain bahwa ekonomi itu akan bagus ketika ada kemacetan. Memang ada perubahan, tapi itu ada masalah kan, itu salah satu indikatornya seperti itu. Tapi kita juga harus mengurai kemacetan ini. Berarti terkait tadi jam-jam program yang disiapkan apa ini? Jam-jam kalau tentang ini kemacetan yang disebabkan oleh di waktu-waktu puncak dari untuk kepulangan ke salah satunya kita bisa mengatur jam keberangkatan anak-anak sekolah tetapi anak-anak ini juga kita harus wajibkan juga tidak membawa kendaraan. Berarti disiapkan ada penjemputan antar jemputnya. Ya, antar jemputnya disiapkan. Ketika misalnya ada kadang-kadang kan masyarakat kita sekarang susah mengubah pola gaya hidupnya karena sudah terbiasa memakai kendaraan sendirian gitu. Kalau itu kita batasi mungkin agak berat juga. Agak berat juga. Bukadung ngelah motor, bukadung beli, kira-kira itu susah juga. Tapi harus disikapi bagaimanapun itu harus disikapi dengan cara apa? Dengan mempersiapkan shuttle bus. Shuttle bus itu akan mengantar anak-anak ataupun ASN yang ada di Kota Denpasar itu ke tempat kerjanya masing-masing. Jadi ada beberapa sentral parkir yang mungkin harus disiapkan, kita siapkan di situ. Ada beberapa titik, dan ini juga akan mendukung juga kegiatan pariwisata juga terkait dengan pedestrian yang ada di Kota Denpasar. Nanti bagaimana orang bisa berjalan kaki dengan aman dan nyaman. Nah, itu bisa terkoneksi nanti di situ. Saya perhatian dengan Abdi ini perhatian dengan masalah ini yang apresiasi ini karena kita lihat memang itu puncak-puncak penjemputan. Dalam analisis saya selain problem kemacetan sendiri, coba bayangkan kalau jemput anak sekolah dia, itu bisa ratusan orang tua nungguin
itu habis waktunya. Waktu orang tua juga Otomatis terbuang itu. Jadi dua orang tua, satu sudah ngurusin ini, itu pasti tidak produktif itu 3 jam. Bisa 1 hari itu tiap hari tidak produktif hanya karena antar jemput. Betul. Ini keren. Betul. Yang lihat ini ide yang brilian untuk orang tua juga pasti bergembira nih. Bergembira pemerintah aware, calon pemerintah aware terhadap hal begini karena ini penting. Karena kalau produktivitas orang tua harus diganggu dengan begitu, tentu akan produktivitas niki mempengaruhi ekonomi segala macam. Nah, kemudian keamanan anak-anak juga. Sekarang itu luar biasa. Masih ada tentang transportasi mungkin yang bisa atau kita. Nah, dari transportasi ini kan kita tadi saya bilang kan ada shuttle bus ya. Jadi shuttle bus itu akan terkonsentrasi di titik-titik parkir yang akan disiapkan. Ya, itu satu titik parkir itu bisa kita siapkan di Gor Ngurah Rai. Jadi itu di Labuana dulu kalau nama ininya. Di Labuana itu bisa kita buatkan sentral parkir itu di bawah underground, pola basement. Jadi itu bisa bertingkat berapa layer itu sehingga bisa menampung sekian ratus atau sekian ribu kendaraan di situ. Nah, di situ memang harus disiapkan. Costnya memang ada cost di situ, tapi untuk masa depan itu harus dilakukan. Kalau tidak kita lakukan itu ya kita tinggal menunggu saja waktu kita, karena tidak mungkin kita akan menambah ruas-ruas jalan baru di Kota Denpasar, tidak mungkin. Jadi harus disiasati seperti itu. Jadi ada beberapa titik parkir yang harus kita siapkan itu yang memang untuk kantong parkir yang memang dipunyai oleh LAN yang sudah dipunyai oleh pemerintah Kota Denpasar, menjadi aset Kota Denpasar ataupun provinsi yang bisa dikerjasamakan. Jadi kemudian yang kedua yang dari arah barat itu kan bisa, kalau di Gor itu bisa untuk kendaraan-kendaraan yang dari Denpasar Utara atau Denpasar Timur masuk ke situ. Nah, kemudian kendaraan yang masuk dari Denpasar Barat itu bisa masuk di wisata ya, atau Pasar Lokitasari kalau tidak salah. Nah, di situ itu kan masih menjadi aset pemerintah kota yang bisa digunakan untuk itu. Diberdayakan. Nah, kemudian itu yang masuk dari Denpasar Barat. Kalau yang masuk dari Denpasar Selatan itu dia bisa memanfaatkan Geraha Yowana yang di situ ada juga basementnya, lahan parkirnya di situ bisa dimanfaatkan juga untuk itu. Kalaupun misal kurang, kita bisa tambahkan di titik-titik spot yang lain. Nah, dan memang untuk kantong parkir ini itu harus ada suatu kebijakan Perda yang mensyaratkan bahwa bangunan-bangunan tinggi atau bangunan bertingkat atau bangunan-bangunan yang untuk umum itu KDB-nya harus dipenuhi. Salah satunya adalah tentang luasan parkir yang harus dimiliki. Karena kita kan tidak akan mungkin terus parkir kendaraan itu di depan atau di halaman. Meluber ke jalan. Ya, kita harus underground. Nah, jadi harus ada basement khusus untuk parkir. Apakah itu 1 layer, 2 layer ke bawah atau naik dia nanti? Itu atau memang ada satu perusahaan yang memang khusus membuat kantong parkir, gedung parkir ya. Gedung parkir seperti yang sudah dibuat beberapa pengusaha di Denpasar ataupun di Badung, itu mereka khusus membuat kantong-kantong parkir sendiri kan gitu. Jadi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 atau sampai basement itu khusus untuk parkir kendaraan bermotor, mobil ataupun sepeda motor di situ. Nah, itu yang harus regulasinya juga harus dibuatkan dengan ketat dengan pengawasan yang terukur juga. Nah, sehingga Perda ataupun aturan ini tidak hanya di atas kertas, tetapi implementasinya juga sudah bisa dilakukan. Nah, sekarang kembali kepada pengawasan aturan itu. Pengawasan aturan dilakukan oleh semua pihak, baik itu oleh DPRD-nya maupun oleh masyarakat terhadap regulasi yang ada. Nah, ketika ini sudah berjalan, ya, harapan kami juga bahwa kemacetan ini bisa terurai. Selain juga memang harus dibuatkan underpass Pak. Underpass di beberapa titik yang memang rawan sekali kemacetan. Karena kita tidak akan bisa mengurai semuanya itu hanya dengan mengatur jam saja, tetapi karena trafficnya sudah tinggi ya kita tidak bisa mengurai itu. Harus dengan underpass di situ. Karena kalau
flyover kita tidak mungkin, jembatan layang kita tidak mungkin. Untuk sementara ini kebijakan kita di Bali tidak memungkinkan untuk itu, kita harus genjot dengan underpass. Tapi itu kan lumayan biayanya. Ya kalau dari berhitung lumayan, memang semua biayanya besar lah. Tapi yang penting kan bagaimana kebijakan itu bisa kita sepakati dulu bersama. Kemudian terkait dengan biaya kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ya kembali lagi dan tadi pusat. ya. Ketika Satu jalurnya memungkinkan ya, itu. pastilah Pak. Kami di sini kan pasti satu jalur lah, satu jalur dengan pemerintah provinsi, Sungkaro juga. Ya, betul. Apa yang kami Ini penting untuk momentum sekarang ini sangat penting masyarakat tahu Pak. nih. Sangat penting dan ini harus dipahami bersama Betul, kan gitu. betul, Harus bersama. Pemahaman sederhananya adalah apapun kegiatan kita ketika kita sinergi dengan di atas kita, dengan provinsi, dengan pusat itu pasti akan berjalan dengan baik. Betul. Dengan berjalan dengan baik dan itu skala prioritasnya akan diprioritaskan di situ. Diprioritaskan. Ya. Ketika kita tidak sinergi misalnya tetap bisa berjalan, cuman kan kembali lagi skala prioritas. Ya kan? Prioritas kita prioritas keberapa nih? Itu malah tidak ditoleh. itu lagi Pak. Iya. Itu lagi masalahnya kan di situ. Nah kembali lagi nanti kan ya biar masyarakat lah yang menilai lah. Betul, ini kan edukasi politik. Masyarakat kadang tidak paham tentang dikiranya dana udah ada gitu misalnya. Atau kalau kita buat program begini mustahil gitu kan. Kalau sudah berhubungan dengan pusat budget memang luar biasa. Yang dengar sebenarnya Bali ini punya bergening yang kuat sebenarnya karena sangat besar kita berkontribusi sebagai pendapatan nasional katanya. Ya, apalagi sekarang kalau kepemimpinan satu jalur keren kan begitu Pak. Baik, saya kira karena kita memang senang dan lebih memfokuskan perhatian kita ke anak-anak muda, mungkin kita bahas yang ini aja lebih awal ya. Yang kaitannya dengan literasi digital dan gerakan-gerakan anak-anak muda untuk digitalisasi ini. Apa program yang program unggulan dari Pak? Ya, kalau ini untuk literasi, kemudian literasi dan digitalisasi ekonomi ini sangat digandrungi ya. Ya, betul. Sekarang betul. itu yang sangat digandrungi oleh dengan istilah-istilah konten kreator. Semua anak muda yang bergerak di bidang itu termasuk juga konten kreator itu mereka akan sangat menyambut ini dan sangat mengharapkan ini. Jadi ketika program kami adalah salah satunya ya kami berterima kasih juga kepada pemerintah kota sebelumnya bahwa itu sudah ada Geraha Yawana yang sudah didirikan kan dibangun direnovasi. Nah, cuman kami lihat sekarang. Tapi yang ngisi kan bukan Yohana. Iya, kami lihat sekarang kan masih belum optimal. Nah, ini yang perlu harus kita kaji. Harus kita kaji evaluasi sehingga bagaimana ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama konten-konten kreator kita. Jadi kalau kami itu ya ini yang kita akan wadahi di situ. Karena konten kreator, digital marketing semacam, dan ini menumbuhkan kreativitas mereka karena zamannya juga seperti itu sekarang. Dan kita bisa arahkan kalau kami dari JNN semacam sebenarnya memadukan ada konten kreator dengan jurnalistik gitu kan. Karena tidak berbasis jurnalistik lah konten kreator banyak yang menjadi kebablasan dan mengandung hoax dan sebagainya. Ini keren-keren. Jadi saya kira ini program yang sangat diminati gitu ya. Ini juga akan mendorong jadi para JNN ini, para Gen Z, Gen Z kita jangan apatis ya. Jangan sampai golput gitu kan. Itu momentum Anda merebut berkontribusi gitu, merebut kesempatan gitu untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Pak Tommy. Ini kalau enggak cari Pak Tommy. Siap Pak. Baik Pak, luar biasa ini kalau udah kita bicara mengenai anak muda, kita pun semangat kita jadi terbawa karena energi itu menular gitu. Kita membahas tentang anak muda, kemudian kita tujukan kepada anak muda gitu. Kita berjiwa muda Pak. Kita berjiwa muda gitu. Walaupun mungkin beberapa tahun lagi kita juga out duluan gitu ya. Jadi para anak-anak muda kita, jadi juga guru-guru di SMA dan sebagainya, ini hal yang penting sekali untuk kita bahas mengenai tadi program-program bagaimana kita mengembangkan
digital marketing, Betul. kemudian konten kreator yang bertanggung jawab dan sebagainya. Dan ini kami juga di JNN akan sangat antusias untuk membantu itu karena kita juga punya jaringan untuk berdiskusi atau menjadi mentor di bidang-bidang konten kreator. Ini kan karena zamannya juga itu, kan itu yang menuntut itu. Baik Pak Tommy, kita lanjutkan lagi. Masalah yang krusial dan memang paling menjadi momok adalah sampah. Iya. Nah kebetulan saya juga seorang aktivis di bidang plastik, gitu kan, karena tapi dalam hal ini kan saya host nih, bukan saya narasumber. Bagaimana program yang disiapkan Pak Tommy dari Abdi ini untuk mengatasi masalah sampah ini? Ya, ini masalah dan lingkungan bisa dikaitkan dengan lingkungan, ada hutan kota atau apa? Ya, ini masalah sampah ini kan masalah yang cukup sangat pelik dan klasik, Pak. Betul, klasik karena sudah dari dulu ini kan tidak terselesaikan. Iya, akumulasi. Ya, akumulasi dari permasalahan. Yang akumulasi dari permasalahan karena kita gamang dalam mengambil satu keputusan. Jadi gampangnya sampah itu yang sekarang itu menumpuk di TPA itu kan sangat tinggi sekali. Jadi permasalahan sampah itu kan kita harus bagi pilah juga. Ada penanganan sampah di hulu dan di hilir. Kita tidak bisa menyelesaikan hanya di hilir saja tanpa akan kita mengelola hulunya. Ini kan harus sinergi nih, Ki. Hulu hilirnya harus dikelola dengan baik gitu. Maksudnya hulu itu gimana? Hulu itu ya sumbernya, Pak. Okay. Ya, jadi sumber sampah itu kan ada di masyarakat, di rumah tangga. Itu sumber sampah yang besar itu ada di rumah tangga. Kemudian itu yang ada, paling besar, 40%. Ya, ada kemudian ada di tempat-tempat usaha, di pasar gitu. Itu sumber-sumber sampahnya yang ada di hulu. Nah, kita akan masuk kepada sumber sampah yang ada di rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbesar itu. Nah, jadi setiap rumah tangga seperti yang sudah diinikan oleh ada perwali perwali ya. Ya, kemudian ada edaran juga, himbauan juga kemarin itu terkait dengan memilah sampah itu. Nah, itu bagus. Jadi kami itu memang harus polanya seperti itu. Jadi harus ada pemilahan sampah di sumber di rumah tangga itu harus dipilah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Nah, tapi dalam pelaksanaannya harus dijaga dengan ketat juga. Jangan cuma hanya himbauan saja. Per 1 Oktober kita harus memilah, tapi harus dijaga. Ada terkoneksi itu siapa yang nanti mungut, betul. Jadi di himbauannya, tapi dan nanti terjadi masalah atau gesekan nanti. Ya, kita juga harus jaga juga kondisi masyarakat seperti itu. Karena ini kan kita akan memulai budaya baru kan gitu. Budaya baru ini terkait dengan budaya juga, budaya memilah sampah yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi di rumah tangga saya sendiri sudah kita polakan untuk memilah sampah dari mana organik mana anorganik. Tapi kendalanya sebelumnya itu adalah ketika itu akan diangkut itu dicampur. Akhirnya kan kita sudah memilah kok dicampur lagi di situ. Nah, itu kan suatu hal yang kontradiktif dengan pemikiran masyarakat seperti kami ini kan gitu. Jadi ketika itu sudah dipilah di ini, pengangkutannya pun dipilah, termasuk juga di TPS-nya. Itu juga sudah ada pemilahan. Jangan nanti di pengangkutan sudah dipilah antara organik dan organik, di TPS-nya tempat penampungan sementara itu gabung lagi. Membasir lagi kan gitu. Betul. Membasir lagi. Jadi kita masyarakat melihat itu, kita sudah memilah, diangkut sudah dipilah, tapi di TPS dicampur lagi. Ngapain juga saya memilahkan begitu akhirnya. Sehingga kebijakan atau anjuran ini tidak berjalan dengan baik. Gagal lah gininya. Nah, tapi dengan himbauan ini harus dijaga dan masyarakat yang sudah melakukan pemilahan sampah ini harus di-reward. Kasih reward. Jangan kita himbau terus, tetapi ketika itu sudah dilakukan ya tidak ada apresiasi. Harus diapresiasi lah masyarakat kita. Apresiasinya salah satunya ya mereka tidak membayar iuran. Tidak membayar iuran sampah itu salah satu apresiasi yang bisa kita lakukan. Gitu loh. Dan pemerintah juga harus berani mengambil satu kebijakan itu. Karena kita akan menumbuhkan budaya baru ini. Kan gitu. Nah, sehingga
masyarakat sudah dari hatinya nantinya kalau sudah terbiasa dengan terpola, silakan kita adakan kebijakan. Tapi kalau sekarang ya harus kita reward. Kita berikan penghargaan kepada masyarakat yang sudah memilah sampah. Nah, ketika masyarakat sudah memilah sampah, pastikan alurnya benar nih. Dari alur pengangkutan, itu sudah benar juga, terpilah juga. Kemudian sampai di TPS pun itu sudah terpilah. Nanti yang organik itu sudah akan diolah menjadi kompos. Kemudian yang sampah yang plastik itu sudah bisa didaur ulang nantinya. Itu kan sudah proses ikutannya nih. Residunya yang nanti yang akan dibuang ke TPA ini kan bisa ditekan ini. Nah, ketika ini sudah berproses, hulunya sudah berproses, tinggal hilirnya. Hilirnya sampah yang existing sekarang di TPA itu kan sudah setinggi gunung ini. Ya, dari tahun 80-an sampai sekarang itu kan segitu tumpukan sampahnya. Tapi ranahnya kan sudah ranah provinsi katanya. Nah, makanya di sini ketika itu ranahnya sudah menjadi provinsi, tetapi tetap saja ketika provinsi ataupun pusat mengambil suatu kebijakan kan tetap ada keputusan dari kota juga. Betul. Selaku pemilik. Kalau bisa kita mengurangi kontribusi ke sana, nah itu. Ya, itu ya. Makanya di sini harus ada sinergi. Harus ada satu jalur juga di sini. Nah, bagaimana komunikasi? Lagi satu jalur, Pak. Tetap kita nggak bisa berjalan sendiri. Betul. Karena di sini kan ada lintas kewenangan, Pak. Ya. Lintas koordinasi di situ antara daerah, provinsi dan pusat itu tetap harus sinergi. Sinkron ya. Sinkron, dan Pak. memang spiritnya. Kita bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah kota berjalan A ke kanan. Artinya pilkada sekarang ada risiko itu ya bagi masyarakat, Pak ya. Kalau sampai jalurnya terputus itu seperti jembatan putus, nanti masyarakat harus turun ke kali kan gitu kan. Iya, gitulah. Iya. Ya kita ya bersiap-siap menanggung dampak ini. Dampaknya 5 tahun ke depan gitu. Baik Pak, ini sampah memang luar biasa. Yang saya dengar di Denpasar itu akhirnya semua diserahkan ke desa, Pak. Dan itu mengakibatkan desa kesulitan juga ini kan begitu. Gimana kira menurut Pak? Kalau desa itu berapa sih anggaran desa, Pak? Untuk mengelola itu? Ya kan? Ada dana desa. Dana desa kan tidak bisa semuanya dipakai untuk alokasi menyelesaikan sampah itu aja kan. Gitu. Jadi kebijakan ini bagus untuk kota. Pemerintah kota, tetapi berat untuk pemerintah desa. Gitu. Ya kalau pemerintah desa mempunyai anggaran dana desa, kalau pemerintah kelurahan dia pakai anggaran apa? Iya. Ya kan gitu, berat sekali itu bebannya gitu. Jadi Abdi dalam hal ini mengambil tanggung jawab lagi dari tetap harus diambil. Tetap harus diambil. Minimal supervisi. Betul. Pilotnya tetap membuat konsep yang inline tadi. Betul. Yang tapi terintegrasi gitu ya. Jadi bukannya terserah. Bukan begitu ya. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan dengan begini aparat-aparat desa, bapak-bapak kita yang sudah berjuang habis-habisan di desa mulai ada angin segar. Seluruhnya. Kemarin itu kan waktu mau dibangun TPST itu kan banyak sekali penolakan dari pemerintah desa, pemerintah kelurahan. Kenapa? Karena ini kan pemindahan masalah aja, Pak. Betul. Ini kita pemindahan masalah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA. Gitu loh. Nah, sehingga ketika ini bersinergi, kita juga bagaimana permasalahan di TPS itu ya harus disikapi. Tenaga kerjanya terutama Pak yang akan bekerja di TPS itu, TPS 3R itu ya harus dijamin kualitas hidup mereka. Kemudian dijamin juga bagaimana pendapatan mereka. Sehingga itu layak. Minimal lah pendapatan mereka itu UMK. Ya dan masalahnya juga banyak kan sebenarnya. Banyak sekali. Karena jumlah penduduk. Karena mereka ini jujur saja harus diakui ya tanpa teman-teman yang bertugas di kebersihan ini, wajah kita juga jelek sekali, Pak. Wajah kota kita jelek sekali. Kita harus apresiasi mereka. Gitu loh. Kita harus apresiasi mereka. Mungkin memang kalau dihitung jam kerja, mungkin jam kerja mereka tidak sampai 8 jam. Tetapi apakah dengan itu kita akan mengurangi empati kita terhadap mereka, rasa syukur kita terhadap mereka yang sudah membersihkan wajah kita sehari-hari, wajah kota kita setiap hari ini harus diapresiasi. Ya, ini menurut saya yang harus kita benahi lagi juga, ya, tingkat penghargaan reward kita terhadap petugas-petugas yang sudah
memilah, memungut sampah dan mengelola TPS-TPS kita itu. Iya, iya. Selain sampah, kan masalah lingkungan kan ada masalah-masalah lain yang Nah, jadi siapkan juga. selain sampah itu kita kelola seperti itu juga arahnya nanti kan menuju ke Denpasar Green City, Pak. Nah, jadi dari hasil pengolahan sampah itu kan kita mendapatkan pupuk organik di sana. Jadi pupuk organik ini bisa mendukung kegiatan Denpasar Green City. Jadi di Denpasar Green City itu ada Denpasar Urban Farming, Pak. Urban Farming itu yaitu pertanian perkotaan. Oke. Pertanian perkotaan ini yang harus kita galakkan juga. Yeah. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Karena kita kan tidak mungkin akan melakukan pertanian pedesaan. Desa, ya. Tidak mungkin karena kita tidak mempunyai areal sawah yang cukup luas. Karena areal sawah yang tersisa itu kan tinggal menunggu waktu aja dia berproses untuk alih fungsi lahan. Tetapi urban farming ini itu akan menjadi role model kita ke depannya untuk di Kota Denpasar. Bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang kosong kita di rumah-rumah tangga kita itu untuk bisa hijau dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemarin cukup bagus waktu COVID, tetapi setelah COVID kan hilang lagi. Nah, ini karena ini bukan tidak menjadi budaya. Nah, kembali lagi ini budaya ini juga harus kita kedepankan lagi. Dan ini perlu tenaga-tenaga yang harus mengawal ini. Ada penyuluh-penyuluh pertanian yang harus kita turunkan di sini untuk mengawal itu. Jangan cuma diam aja di kantor tanpa satu kegiatan yang jelas. Nah, ini kan program ini harus menjadi suatu kebijakan yang harus dituntaskan, Pak. Gitu. Saya dengar ada rencana buat paru-paru kota juga. Ya, ini konsepnya adalah itu tadi kan salah satunya kan menunjang juga Green City. Nah, jadi di beberapa ruang-ruang kosong yang ada di Kota Denpasar, mungkin tanah-tanah yang masih kosong, yang belum termanfaatkan, tidak produktif itu malah telantar. Mungkin kita bisa berkoordinasi bisa koordinasi dengan pemiliknya, bagaimana itu bisa difungsikan, diberdayakan untuk mempercantik wajah Kota Denpasar, menghijaukan Kota Denpasar. Satu, kita bisa membuat taman kota di situ atau hutan kota yang juga diisi dengan ini, Pak, dengan tempat-tempat ini untuk tampungan air. Nah, tampungan air semacam resapan air atau embung-embung kecil lah gitu, kolam-kolam kecil yang ini untuk menampung air ketika musim hujan. Karena harus kita mengaca kepada kejadian-kejadian yang sudah lama rutin terjadi setiap tahun, setiap musim hujan itu run off Kota Denpasar itu sangat tinggi. Karena apa? Karena hampir semua wilayah daratan itu sudah terbangun jadi beton. Air nggak bisa meresap nih. Airnya lari nih, lari. Kalau nggak bisa lari cepat, dia akan terhalang dan itu akan menimbulkan banjir. Nah, ini yang harus dijaga nih, Ki. Agar mereka tidak bablas langsung meluber ke pemukiman yang harus ditarik ini, ditarik di semacam waduk-waduk lah, ada embung-embung kecil untuk menampung resapan limpasan air hujan ini. Nah, itu. Nah, selain juga memang tata kelola air permukaan ini juga harus diatur lagi. Ya. Jadi rupanya memang tim Abdi sudah mencermati semua kendala yang karena kita alami semua soalnya. Itu pengalaman kita sehari-hari. Langsung sehari-hari. Pengalaman kita sehari-hari dan itu realita kita. Hampir semua masyarakat mungkin merasakan keluhan-keluhan yang tadi kami sampaikan. Ini Dapil Denpasar Selatan boleh berbangga ini punya anggota dewan yang care terhadap dan betul-betul apalagi sekarang menjadi tim sukses harus betul-betul menggali. Ya, karena mencermati. Itu mungkin akumulasi, Pak. Akumulasi daripada pemikiran-pemikiran kami yang dulu yang tidak tersalurkan. Jadi kesempatan ini harus kami manfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Untuk menyampaikan hal-hal tersebut sehingga bisa didengar dan dibuatkan dalam suatu program kebijakan. Dialog tadi yang Abdi D tadi yang diperlukan. Ini serapan aspirasi, Pak, dari lama. Betul. Dari serapan aspirasi, kemudian dari pengalaman kami juga turun di masyarakat seperti itu, dan ini harus tersampaikan. Ketika kita tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu, kita nggak dianggap sebelah mata, siapa lu mau bicara ini kan gitu. Tapi ya sedikit ketika kita diberikan
tanggung jawab seperti sekarang, ya kesempatan kami untuk berbicara, untuk menyampaikan itu. Mudah-mudahan juga bisa didengar oleh seluruh masyarakat dan semua pihak yang nanti akan mengambil kebijakan. Nah, sementara kami yang bisa mengambil kebijakan kan lebih cepat bisa terlaksana kan. Betul, betul. Jadi makanya kekuasaan itu penting ya. Betul. Karena sangat penting. Tapi kekuasaan yang bertanggung jawab yang dipegang dengan penuh amanah kan gitu. Ya, mungkin saya sedikit jelaskan kekuasaan yang itu yang seperti yang kami Tegak Lurus juga kami satu jalur dengan Bapak Presiden bahwa kekuasaan itu penting direbut untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat. Betul. Itu kuncinya. Ya. Itu. Hanya itu aja. Kalau tujuan-tujuan udah lain seperti pembuktian selama ini ya sudah masyarakat sudah tahu seharusnya. Sudah mulai cerdas ya. Kita sudah mengalami kalau jatuh lagi ke lubang yang sama berarti ada sesuatu ini kan gitu. Baik Pak, kita lanjutkan kan tadi biar lebih cerdas berarti kan kita masuk ke dunia pendidikan sekarang. Nah, ini kalau Pak Tommy gimana melihat dan masalahnya seperti apa, kemudian apa solusinya Pak Tommy untuk sistem pendidikan kita di Denpasar ini? Pendidikan kita yang di Denpasar itu kalau Denpasar kan di wilayah kota kabupaten kewenangannya ada di tingkat SD SMP. Karena kalau SMA itu kan sudah kewenangan provinsi. Kita tidak masuk ke ranah kewenangan yang tidak kita punya gitu. Jadi untuk SD SMP itu setiap tahun itu kan PPDB kita agak ramai. Ramai. Selalu penuh gejolak. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dan dicarikan solusinya. Tapi yang sering dikambing hitamkan teman-temannya Pak Tommy itu ada titip-titipan gitu. Sampai banyak kepala sekolah ngumpat di masa-masa seperti itu. Itulah dinamikanya seperti itu gitu. Jadi titipan-titipan ya supaya sekarang ini nanti belum tahun ajaran mereka sudah bilang, "Oh, ini Pak bisa ini." Nah. Iya. Makanya ini kembali kepada tadi Pak, artinya budaya, Pak. Budaya lagi ini Pak. Budaya kan. Budaya lagi gitu. Budaya lagi. Jadi budaya nitip-menitip itu masih mengakar. Masih mengakar dan itu dipakai sebagai apa? Untuk elektoral. Elektoral bagaimana nitip-menitip ini untuk bisa mengawal konstituennya gitu loh. Ini saya rasa sudah kepentingan pribadi lah, Pak. Jujur harus diakui lah. Suka tidak suka harus diakui itu. Kalau ada yang nggak suka ya dan itu menjadi kita berdiskusi. Salah satu penyebab berarti kemerosotan pendidikan kita. Betul. Makanya kalau mau kita meningkatkan pendidikan kita, tirulah yang swasta, Pak. Saya sekolah di sekolah negeri, tetapi dengan proses kita dengan kemampuan sendiri. Saya berproses dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sendiri, Pak. Tanpa ada bantuan siapa-siapa kita bisa. Tetapi sekarang ini kan beda, Pak. Orang apalagi nanti, anak saya harus masuk di negeri gimana caranya gitu. Sedangkan kuota di negeri itu kan sudah sangat terbatas. Ya, gitu. Dengan normal sekolah yang dimungkinkan di situ dalam satu kelas mungkin 28 sampai 30 ya kalau saya 33 kalau saya tidak salah ya. Sekitar itu. Jadi dengan ruang yang ada kan tidak mungkin mampu untuk menampung semua siswa yang akan sekolah di situ dalam setiap tahun ajaran. Karena banyaknya penduduk dan banyaknya urban yang ada di Kota Denpasar menumpuk di Kota Denpasar itu akan mungkin bisa terselesaikan dari tahun ke tahun seperti itu. Dan ini harus ada solusinya. Berarti salah satu ini dari pandangan tim Abdi adalah menggerakkan swasta. Jadi mensupport. Swasta harus dihidupkan. Pak. Jangan dilemahkan atau dimatikan swasta itu. Pak, kalau pemerintah bisa berjalan sendiri kan tidak ada kebingungan daripada masyarakat untuk mencari sekolah, ya kan? Kenyataannya sekarang kan masyarakat dan orang tua kan bingung. Bingung karena apa? Karena mindsetnya kalau negeri bagus harus negeri. Ke negeri kenapa ke negeri? Karena di negeri itu biayanya lebih murah. Bahkan mindsetnya gratis. Seperti itu. Tanpa kalau kualitas mungkin nomor sekian, tapi mindset pertama dari masyarakat yang termarginalkan itu yang biaya. Berarti swasta kita berpikir masyarakat yang menengah ke atas tapi yang termarginalkan itu ya seperti itu pemikiran pola pikirnya. Berarti menggerakkan atau mengaktifkan swasta yang dimaksud swasta yang di daerah marginal
original. swasta yang bukan di di sekolah swasta istilah hebat-hebat. Perlu diklarifikasi juga kan gitu. Perjelas. Jadi swasta ini itu kan ada memang swasta yang ada di masing-masing kecamatan itu yang dekat itu yang memang statusnya hampir sama dengan negeri dari status. Tapi ada memang sekolah swasta yang unggulan, yang favorit atau sekolah internasional misalnya. Ya mungkin kalau itu ada klaster tersendiri untuk itu kan gitu. Tetapi bagaimana nih antara sekolah di per kecamatan ini yang itu bisa disetarakan nih. Nah ini sinilah peran pemerintah itu untuk mengkondisikan itu. Dengan cara apa? Ya disubsidi nih Pak. Pemerintah sekolah swasta ini kita harus disubsidi. Nah sehingga biaya pendidikannya itu minimal sama dengan sekolah di negeri. Nah sehingga ketika tidak diterima di swasta, misalnya karena kuotanya sudah penuh, mereka dengan senang hati juga di swasta gitu loh. Tidak ada rasa kekhawatiran dalam hati gitu. Itu ini yang harus dijaga dan dijamin oleh pemerintah. Itu. Oke. Nah, di samping juga memang program-program pusat seperti beasiswa, KIP, PIP itu juga harus selalu dilanjutkan sesuai dengan keberlanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang. Bapak Prabowo melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden kita yang kita cintai, Bapak Jokowi gitu. Bapak Presiden ke-7. Ya. Karena sekarang Pak Presiden kita juga sekarang hebat juga ya. Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo akan melanjutkan semua program-program yang baik, yang positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Dan kami di daerah pasti akan siap untuk melanjutkan semua. Lagi-lagi satu garis. Semangatnya udah beda kan. Satu jalur, satu komando. Iya. Oke, sekarang satu bidang yang terakhir yang justru juga tidak kalah pentingnya yaitu pariwisata. Nah, ini pariwisata Bali adalah destinasi terbaik katanya di dunia kan gitu. Jadi Denpasar menjadi bagiannya di situ sebenarnya gitu Pak ya. Jadi apa masalah-masalah yang ada di Denpasar sekarang Pak dari sisi pariwisata yang sebenarnya tim Abdi ini mau cermati kemudian mau bantu gitu ya. Jadi kayak hotel-hotel apa semacam itu ya. Nanti mungkin ini bisa Pak jelaskan sehingga masyarakat sadar bahwa ada peluang yang besar sebenarnya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat termasuk para pemilik UKM terkait dengan pariwisata. Silakan. Terima kasih Pak. Terkait dengan pariwisata Denpasar sebagai kota pariwisata berbasis budaya. Mungkin begitu sebelumnya yang sering kita dengar. Nah, sekarang kita harus lihat juga realitanya seperti apa kan gitu. Jadi kondisi sekarang itu kan banyak sekali hotel-hotel di Kota Denpasar itu yang gulung tikar, mati suri, gulung tikar, ada yang rumah hantu, seperti itu kondisinya. Nah, ini kan harus ada awareness, ada rasa care kita di pemerintahan untuk bagaimana menghidupkan itu lagi. Apa yang harus dilakukan? Solusinya seperti apa kan gitu. Nah, sekarang biar tidak nanti sekarang yang kita lihat pariwisata kita terpusat di daerah tujuan wisata di Sanur. Sanur sudah bagus, sudah ditata dengan pula. Cuman sekarang sayangnya di Sanur sudah berubah. Ada pergeseran yang signifikan, akan merubah atmosfernya berubah. Pariwisata Sanur. Iya, dari kita bicara Sanur yang dulu kita kenal itu, yang wisatawan tahu itu bahwa Sanur itu tempat wisata yang aman, nyaman, tenang dan damai ya, seperti mirip-mirip Ubud lah gitu, dengan pantainya yang indah. Tetapi sekarang kan dengan adanya mall besar, mall apalagi nanti akan ditambah beach club itu, ini menambah kebisingan. Jadi suasana nyaman dan damai itu udah akan hilang. Mestinya ini harus dipertahankan, Pak. Mestinya atmosfer Sanur itu harus dipertahankan. Jadikanlah. Tapi kalau udah kadung ada mall dibuat silent, ini susah juga ya. Jadi cara gini, beach club itu menjadi silent ya. Gimana ceritanya gimana tuh? Jadi spiritual club yang dikasih. Nah, itu menambah keruwetan dan kemacetan, Pak. Wah, ini menjadi
masalah tersendiri Iya, di iya. masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh, cuman mereka kan nggak mau bicara. Kok Makanya, ngomong? makanya nanti harus disiapkan panggung bebas bicara. Ya, Ini harus disiapkan panggung bebas Saya bicara pernah baca, seperti, ya. Betul. seperti zamannya Pak Mangku Pastike itu kan luar biasa ide beliau. Ini hal-hal positif itu jangan dihilangkan. Tapi bagaimana hal-hal positif itu membangkitkan semangat kita untuk lebih baik ke depan. Itu Ya. jangan sedikit-sedikit itu pemerintahan yang dulu itu tidak baik semua. Ini harus dihilangkan, diganti. Tapi tidak ada ininya. Nggak ada manfaat atau keberlanjutannya, kan itu juga tidak bagus juga. Jadi hal-hal positif seperti masyarakat bebas bicara itu sangat perlu karena kita bisa mendengar apa keluhan masyarakat itu. Nah sekarang ketika masyarakat bersuara dengan keluhan-keluhannya itu ya Denpasar siaga, Pak. Nah, gitu kan. Betul. Solusinya di situ Denpasar siaga. Jadi- Denpasar siaga sudah mendengar itu nanti semua OPD SKPD akan melanjutkan, lanjuti. Ada responsif, quick Apa response. itu dan pasar quick respon misalnya Betul, ya. diciptakan itu. Apalagi sekarang zaman udah kayak begini. Iya, cepat WA, aduh luar biasa Cepat sekali. kecepatannya itu, tapi Ya. kita tidak memanfaatkan. Ya. Kan itu ya. Ya, memang ada dua saluran di situ, Pak. Ada dengan berbasis IT, Digital, mereka IT, digital langsung dia menyampaikan keluhan. Ada juga kalau masyarakat kita tidak terbiasa dengan digital, mereka bisa memanfaatkan panggung Denpasar Bicara. Oke. bebas bicara. Saya pernah baca kalau masyarakatnya kritis, maka kualitas pemerintahnya bagus. Iya. Jadi pasti. kalau ini artinya kita tidak sedang menyalahkan masyarakat. Oh, ya. Nanti malah efek negatif terhadap kami dan Tapi kritis sadari. kritis yang konstruktif. Konstruktif, Ya, betul. kritis Yang yang sopan. harus di border ini. Ya, ada ya. Kritis yang konstruktif. Konstruktif. Ya. Jangan kritis itu ya asal ini. Ngomong, apalagi karena dibayar gitu kan. Ya. Sekarang banyak bisnisnya itu asal mau bicara ini udah ngawur aja lah bicaranya. Jadi ya sudah lah. Oke. Jadi masih di pariwisata kita diskusi mengenai pariwisata nih. Iya, iya. Hotel-hotel tadi solusi gimana? Nah, jadi Yang hotel-hotel di ini kota ya, di tengah-tengah kota ini banyak di Sulawesi ada Jalan Sulawesi Ya, misalnya. ya. Terus di banyak hotel-hotel kecil yang akhirnya kayak Kerakap ya, mati segan hidup tidak mau. Ya. Ini tapi kayaknya Pak Tumi ada darah bisnis Pak, memang bisnis. ya Artinya sense itu Pak Tumi tangkap gitu. Iya, iya. Jadi tangkap bahwa care terhadap kasihan nih sebenarnya ini warga Betul, kita betul. Iya. yang dulu ketika Denpasar mulai tumbuh itu memang memiliki peran Iya. gitu. Nah, jadi kalau itu bisa saya jadi terpikir kalau misalnya Jaya Sahabat tempat tinggalnya gubernur itu dijadikan kayak homestay eksklusif itu keren Pak ya. Nah, itulah salah satunya, Pak. Salah satu daripada kalau Peluangnya. kan peluangnya ada Denpasar Heritage. Heritage ya. Ya itu Denpasar Heritage apa? Jangan jargon aja. Ya, Ini betul. kan harus Dikelola, dikelola. diciptakan Ya, ininya. semua. Dan itu harus dikelola oleh satu wadah. Betul, Dari betul. satu wadah yang mengelola bagaimana Denpasar Heritage ini berkelanjutan terus. Padahal potensi luar biasa Pak. Potensi luar biasa, Pak. Termasuk spiritnya ada spirit Puputan Badung tuh keren banget itu. Itu luar biasa. Kemudian di sana ada puranya, ada museumnya. Woi. Jadi itu sebenarnya Ada Pertamina. Ada Bu. sudah komplit. Iya, udah komplit ya. sudah lengkap di situ. Ya. Apalagi kalau satu jalur nanti Pak di Gajah misalnya di situ dengan mudah kita bisa Pak jangan tidur di sini gitu ya. Nah, jadi gini Pak, konsepnya adalah bagaimana kita membuat Denpasar itu menjadi daerah tujuan wisata dengan city tour. City tour ya, oke. City tour. Ya, Kemudian ada sehingga hotel-hotel ini juga harus dihidupkan dalam satu wadah niki dalam tata kelola manajemen yang jelas. Nah, jadi untuk menghidupkan ini kan harus direvitalisasi semua hotel-hotel ini. Iya, iya. Nah, sekarang tinggal kita informasikan kepada masyarakat dan dunia pariwisata untuk bisa berkunjung ke situ. Nah, dari Jagatnata ini kan sudah selatannya ada Museum Bali. Museum Bali. Museum Bali. Ketika orang ke Museum Bali, apakah cukup melihat itu saja? Atraksi budayanya di mana? Atraksi budaya yang dimaksud itu adalah event yang bisa disajikan setiap hari atau setiap jadwal di situ, setiap minggu atau weekend atau apa di situ kan gitu. Nah, disitulah bisa kita sajikan budaya-budaya yang digeluti oleh
seniman-seniman tradisional Kota Denpasar. Pasar. Tamu yang harus ada di situ, Pak. Jangan seniman kita dia berdua keluar. Iya kan. Ya, Sehingga mereka mendapatkan income dari aktivitas budaya mereka, kesenian mereka. Seke-seke kita disitulah mereka kasih kesempatan untuk tampil. Ya. Tampil di hadapan tamu. Itu. Nah, seperti yang di daerah-daerah kawasan wisata lain kan tamu yang datang ke situ gitu. Ini yang perlu dikonsep sehingga juga ada pemberdayaan masyarakat, ada pemberdayaan seniman kita. Seniman-seniman kita akan merasa dihargai, tidak hanya didatangkan pada saat event aja. Ya, betul. Ya kan? Selama ini kan begitu. Ada kegiatan Denpasar Festival atau hari ulang tahun Denpasar atau PKB pada saat itu aja itu kan momen-momen monumental itu insidental sifatnya, tapi yang menunjang kreativitas dan income mereka yang belum ada. Dan kehidupan. Yang penting sekarang kan income, Pak. Tanpa income itu bagaimana masyarakat kita akan melanjutkan keseniannya mereka? Itu ini juga harus kita. Selama ini malah disubsidi setiap kali mereka nunggu itu gitu ya. Nunggu itu tujuannya kan mendapatkan subsidi, membuatkan dana hibah, bansos untuk pengembangan seni dan Iya. itu kan menurut saya ya ubahlah pola itu. Pola itu jangan kita hasilnya dikasih ikannya dikasih tapi kailnya dikasih bagaimana kita sehingga mereka bisa berusaha mandiri, mereka bisa survival di tengah harus globalisasi ini. Iya. Apalagi Denpasar sebenarnya termasuk walaupun namanya kota ya. Ya. Saya perhatikan seniman-senimannya budaya itu maju banget. Karena persaingan kalau misalnya festival semacam pasti Denpasar, Gianyar, Badung itu termasuk ranking dua. Jadi ini artinya kan sumber daya yang harus diaktifkan untuk mendukung tadi ide untuk wisata kota kota budaya. Baik Pak Tumi, ini pembicaraan kita kalau bilang manas juga ya. Harus dipanasi, Pak. Harus biar tidak adem-adem, Pak. Iya, betul. Karena kan karena semangat itu kan identik dengan panas gitu. Hangat, ada energi di dalamnya gitu. Tidak loyo. Berkaitan dengan pendataan penduduk ini. Nah, ini kita kan kota yang tingkat migrasinya cukup tinggi. Jadi jangan-jangan banyak yang di sini tidak ada KTP dan pasarnya gitu kan. Nah, dan ini kaitannya nanti langsung dengan Kamtibmas. Hal-hal apa yang menjadi perhatian dari tim Sukses Abdi ini untuk masalah Kamtibmas. Oke, terima kasih. Kita di Denpasar itu tidak bisa membendung tingkat urbanisasi. Betul. Baik ada yang urban itu dari luar kota Denpasar ataupun dari luar Bali. Itu sudah karena di sini gulanya ada di sini, sehingga semut akan merubungi kita di sini. Nah, bagaimana memfilter itu? Nah, ini kan kenalannya di situ. Filter itu kan sudah dilakukan, tetapi kan penerapannya belum efektif. Ya. Konsepnya ada, mungkin peraturannya ada, sudah, tapi implementasinya ini yang di lapangan yang harus kita perkuat lagi. Ya, jadi untuk itu kan pendataan sangat perlu, sangat perlu. Apalagi cuman kendalanya adalah ketika itu sekarang itu berbasis IT dan online, jadi itu kan masyarakat yang mau pindah masuk itu kan sudah bisa langsung sendiri. Ya tanpa mereka untuk menghubungi berkoordinasi dengan Kaling setempat mereka sudah bisa melakukan itu kan gitu. Nah itu tetapi kan tetap harus ada satu gerakan untuk bagaimana menjaga dan mendata ini. Nah di situ harus ada ini Pak. Pusat pelaporan atau quick responnya terkait dengan pendataan penduduk itu. Jadi dari pusat laporan ini untuk quick respon ini yang bekerja sama dengan kepolisian, kemudian dengan TNI, Satpol PP, Babin dan Polmas, kemudian aparat desa, termasuk juga menggerakkan masyarakat
di masing-masing komunitas satu gang itu. Nah, ini harus digerakkan ini, Pak. Jadi semua bertanggung jawab terhadap keamanan dan Semua bertanggung jawab dan sekitar ya. Gitu ketika ya. kita berbicara itu, Kamtibmas itu harus diaktifkan. Kenapa? Karena filternya nggak ada lagi, Pak. Kamtibmas atau pos kamling itu, pos kamling di masing-masing gang, masing-masing lingkungan ini harus diaktifkan. Itu sudah hilang, lama sekali sudah hilang. Hanya itu yang mungkin secara di tataran lapangan, di tataran pemukiman yang bisa menggerakkan ini. Dan mereka yang ada di situ ya harus dikasihkanlah insentifnya. Jadi harus ada alokasi untuk pendataan itu. Biar tidak jadi kita hanya mendata secara administrasi saja. Kalau tidak kita ada iuran-iuran di situ biar tidak ada pungli lagi seperti itu. Karena itu juga tidak bermanfaat. Apa sih ininya itu? Ya kan, yang selama ini yang dulu itu kita buatkan pendataan itu dengan KIPOM dan lain sebagainya itu atau surat apalah itunya itu kan ujung-ujungnya cuma duit aja tuh. Jadi sekarang harus ada konsep dan gerakan. Jadi kalau di kuliah kita itu kan jangan hanya daring aja sekarang ini. Harus ada luringnya, harus ada tatap mukanya, kondisi di lapangan. Dan ini memang masalah kependudukan, masalah nyata di lapangan. Mungkin nanti bisa disinergikan di samping masalah KTP atau keabsahan pendataan sebagainya, juga mungkin perilaku kayak sekarang bakar sampah, gitu Pak. Itu juga ini kan, karena kalau tetangga yang negur bisa diajak berkelahi. Gitu. Dan itu yang terjadi. Gitu. Nah, sehingga harus ada instansi atau semacam satgas lah gitu ya, yang melakukan tugas-tugas itu kan gitu. Jadi sehingga Kamtibmas ini bisa terjamin gitu lah. Ya, termasuk mungkin yang bisa saya tambahkan lagi untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban itu kan kita harus memasang CCTV. CCTV yang nanti kan ada di quick response itu ada sentral pemantauan CCTV di Kota Denpasar. Jadi CCTV itu tidak hanya ada di titik pusat jalan itu saja, tetapi bagaimana CCTV itu sudah menyentuh ke pemukiman-pemukiman yang tersentral ke pusat CCTV dengan smart sistemnya nantinya itu. Nah, sehingga terpantau semua pergerakan. Ini sekarang dengan internet begini kan sangat mudah. Jadi mungkin hampir di setiap rumah itu sudah memasang CCTV-nya sendiri dengan mengoneksikan saja ini. Bagaimana itu bisa diambil untuk masuk kepada pusat data. Tinggal itu aja prosesnya seperti itu. Nah, sehingga bisa terkoneksi semua CCTV yang ada, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, di sini sangat penting peran CCTV itu sehingga 1 juta CCTV itu bisa ada di Kota Denpasar dan itu akan menciptakan rasa aman. Rasa aman bagi kita semua di masyarakat oleh Kota Denpasar. Nah, kemudian Denpasar itu harus terang, Pak. Nah, ini kan jangan remang-remang. Iya, banyak jalan-jalan gitu loh. Ya, jalan-jalan yang masih remang-remang ya. Jadi mana yang satu jalur, mana yang ini kan harus jelas juga gitu. Betul. Jalur-jalur jalan itu harus jelas juga gitu loh, biar tidak nanti abu-abu di situ. Itu ketika itu mengundang. Kan gitu ya. Banyak undangan di situ ketika kita di jalan itu abu-abu nanti jalan berlubang kita lihat jatuh sehingga tingkat kecelakaan di situ akan tinggi. Iya, salah satu data yang Pak Tommy perlihatkan ke saya, kecelakaannya bisa sampai 7.467. Iya. Oh, gila. Dan salah satunya karena infrastruktur, Pak. Infrastruktur kita ada banyak yang jalan yang berlubang, trotoar dan jalan yang rusak 49.000 kilometer. Iya. Nah, itu artinya ada ketidakadilan, ada bagian-bagian tertentu di daerah tertentu yang mungkin tidak kasis ya. Masyarakat bisa menilai lah itu. Kalau saya jadi ngomong dikira wah ini patung ini gitu ya. Kalau saya tidak orang Pantai boleh. Biar masyarakat yang menilai itu. Awam itu tidak basis, tidak diperbaiki jalannya. Waduh, ini repot nih. Harus kan kalau sudah jadi anggota dewan, apalagi wali kota, seluruhnya harus mengayomi semua. Apalagi harus kita menjadi wali kota. Wali kota itu kan kebijakan wali kota harus mengayomi semua masyarakat. Dari manapun itu, siapapun itu, latar belakangnya apa, harus
Iya, diayomi semua. Jadi Pak Abdi sudah siap untuk itu ya? Siap kami siap. Kenapa? Karena Iya, iya. abdi itu kan untuk mengabdi kepada masyarakat, Oh, ya, bukan namanya juga. kepada golongan, Pak. Betul, Itulah. betul. Jadi ketika itu dipercayakan, Dan beliau berdua ini udah beres dengan dirinya. ya sudahlah, sudah selesai. Apa ya sih? Apa yang dia mau dikejar lagi, Pak, kan gitu. Dia cari makan di situ. Iya. Kemudian itu kan di pasar itu harus terang karena banyak lampu-lampu jalan itu. Tiangnya ada, tiang lampunya ada, tapi nggak hidup, Pak, nggak nyala. Oke. Gitu. Tapi banyak juga tiangnya ada, tapi ini lampunya nggak ada. Nah ini juga harus kita benahi bersama. Ya, setuju, Pak, setuju. Terutama di ini di jalan-jalan pemukiman, di jalan-jalan protokol pun banyak seperti itu juga. Saya kira langsung Satgas ini juga bisa berkaitan dengan tadi samping bakar-bakar sampah dan sebagainya juga keindahan, Pak. Saya lihat banyak spanduk yang berembeng itu bendera, Ya, itu. berembeng. Itu harus dibersihin. Jadi gimana kota ini menjadi kota yang cantik kan gitu. Itu saya kira bisa. Ya itu tinggal penegakan aturan aja, Pak. Ya, Nah, mestinya kan itu kalau sudah kedaluarsa ya petugasnya juga harus sigap juga kan gitu. Terus harus ada yang ingetin, Pak. Makanya kalau tetangga ngomong bertengkar, gitu kan. Bertengkar. Harus lapornya kemana? Ya, harus. Quick respon. Quick respon, Quick respon ya. lapornya. Quick respon. Ya, tapi kalau ketika laporkan ke quick respon ya harus. Nanti tetangga juga curiga dia. Nah, ini pasti yang lapor tetangga saya nih. Tapi kalau patroli diadakan, nah lain cerita kan. Iya. Ketika laporan tapi turun patroli nih. Karena saya patroli, Pak, saya lihat kan itu juga menghindari. Ini kan seni komunikasi, Pak. Nah. Karena kecurigaan tetangga ini secara ini sudah menjadi masalah sekarang ini. Nah. Baik, ada lagi mungkin, Pak, yang ada. yang Nah, jadi menarik ya? terkait dengan keamanan dan ketertiban ini kan beberapa belakangan ini kita kan diramaikan dengan kejadian-kejadian viral ya. Ada perkelahian antar geng, Iya, kemudian iya. ada korban-korban pengeroyokan juga ada. pengeroyokan, kemudian Geng motor juga ada geng sekarang. motor banyak. Wih, Kemudian ada apa namanya yang di jalan-jalan itu yang pembajakan ya. Pembegalan. Pembegalan. Ya. Ajak pembegalan. Dan itu kalau dirunut, diusut setelah kejadian itu ujung-ujungnya pengaruh ini alkohol. Nah, makanya di situ Denpasar itu harus tanpa pojok arak, Pak. Mantap ini. Kita harus mewujudkan Denpasar tanpa pojok arak. Nah, jadi karena arak ini ternyata itu sebagai salah satu penyebab pemicu mereka itu tidak sadar dengan dirinya, sadarkan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis di jalan gitu. Dan itu meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, ini perlu penanganan yang serius. Ini harus ada regulasinya mungkin ada, tetapi juga harus tata kelolanya harus diperbaiki. Ini ibu-ibu pasti suka, Pak. Ibu-ibu berita ini pasti suka. Jujur aja, Pak, kita mempunyai anak juga khawatir ketika mereka berjalan bepergian di malam hari. Betul. Kita was-was di rumah menunggu anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, mudah-mudahan anak kita pulang dengan selamat. Dan pun kita sendiri ketika berjalan dalam kondisi itu ya semoga tidak ada halangan di jalan. Kan seperti itu, Pak. Tetapi ketika ini kita pastikan bisa aman semua, tidak ada lagi pojok-pojok arak yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan aturannya, ya itu bisa ditekan, mestinya bisa ditekan sesuai dengan aturan minuman keras itu kan sudah ada ketentuannya. Tetapi bagaimana itu regulasi itu bisa diawasi dalam peredarannya nanti. Wah, nah itu luar biasa. Itu sedikit ininya, artinya tambahan dari saya. Semoga nanti ke depan kita di Denpasar bisa menjadi lebih aman, nyaman dan damai.
Damai, ya. Ya. Oke. Iya. Wah, luar biasa nih Pak, diskusi kita daging semua ini sebenarnya. Dengan suasana yang kita Mulu-mulunya menjawab sakit lah, harus kita sisihkan itu. ya, ya, ya. Ya. Jadi terima kasih Pak Tommy. Mungkin bisa closing statement. Ya, silakan. Singkat aja, singkat Saya aja. mungkin tidak akan menyimpulkan lagi karena tadi sudah kita paparkan banyak itu yang jelas. Mari kita wujudkan Denpasar siaga, kemudian Denpasar yang berbudaya, aman, dialogis, inovatif. Nah, dari situ kita akan memasuki Denpasar yang smart city menuju Denpasar siaga. Nah, jadi untuk itu masyarakat yang ada di rumah yang mempunyai hak pilih, ayo datang ke TPS dan jangan golput. Oke, terima kasih Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Tommy. JNN Lovers, demikianlah dialog kita. Jadi yang sangat menarik sebenarnya. Kita yang bilang menarik. Masyarakat juga menarik, cuman nggak diungkapkan. Silakan nanti bisa komen di YouTube kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, tidak cukup hanya menyimak, tetapi apa yang tadi mungkin Anda bisa tangkap, mungkin Anda bisa teruskan. Dan seperti pesan tadi, jangan lupa tanggal 27 kita juga harus datang ke TPS untuk melakukan kewajiban kita menjadi warga negara yang baik, warga kota yang baik, karena dari situ kita akan memperbaiki kota ini. Sampai ketemu.